Angin berhembus pelan, membelai badan Septa yang tengah beradaptasi dengan rasa dingin. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi, yang mestinya suasana harusnya lebih hangat. Namun tak bisa dipungkiri, Septa begitu senang melihat antusias warga yang begitu besar. Balai desa yang luas kini penuh sesak, memperlihatkan hampir keseluruhan warga desa Rantru. Jadi bapak dan ibu ini adalah Dokter Septa yang jauh-jauh dari kota untuk melayani warga desa Rantru. Beliau ini dokter umum. Selama di desa ini, beliau akan berada di puskesmas dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Selebihnya beliau berada di rumah. Jadi untuk bapak dan ibu yang memiliki keluhan, monggo jangan sungkan-sungkan datang berobat ke Dokter Septa, jelas Pak Dharma selaku RT di desa Rantru. Warga mengangguk dengan senyum merekah menyambut hangat kedatangan Dokter Septa. Pertama-tama, sungguh saya sangat berterima kasih atas antusias bapak dan ibu yang begitu besar. Saya di desa Rantru mengabdikan diri selama 2 tahun lamanya untuk membantu warga mendapatkan tindakan medis yang sesuai dengan keluhan. Jadi jangan sungkan-sungkan ya Bu, Pak, untuk berkunjung ke puskesmas jika ada keluhan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, ucap Septa hangat. Sekali lagi warga mengangguk, masih antusias mendengarkan penyuluhan yang Septa berikan. Bahkan saat membuka sesi pertanyaan pun, banyak yang antusias bertanya. Namun, saat sibuk menjawab pertanyaan warga, seseorang mencuri perhatian Septa. Seseorang itu adalah perempuan berambut gimbal, mengenakan kebaya berwarna merah kumal, jarit seatas lutut berwarna putih, bermotifkan bunga yang hampir tak terlihat saking kotornya, dan bertelanjang kaki, memperlihatkan goresan-goresan luka yang mulai bernanah. Ibu yang di sana perlu bantuan? Tanya Septa berjalan, mendekati perempuan bernama Mega, membuat seluruh mata tertuju pada sosok perempuan yang sudah lama diasingkan. Pembunuh! Pembunuh! Teriak Mega saat Septa sudah berada tepat di hadapannya. Tatapan Mega terlihat nyalang, penuh dengan amarah. Tenang, saya mau bantu, ucap Septa lembut, mencoba menenangkan. Namun Mega malah semakin mendekat. Dengan sigap Bowo yang sedari tadi di dekat Septa, membekap tubuh Mega yang terlihat ringkih. Tak butuh banyak, 1 orang saja cukup untuk menghentikan langkahnya ketika akan mendekati Septa. Wow, tolong jangan kasar-kasar ya, pinta Septa. Tenang bang, ini memang ODGJ. Kalau ndak dipegangin takutnya bikin onar, jawab Bowo dengan masih memegangi Mega. Ya sudah, ucap Septa membungkuk, meraih sapu tangan di sakunya, lalu membersihkan luka pada kaki Mega yang tidak terawat. Pak, tolong ambilkan tas kecil saya, pinta Septa pada Pak Dharma yang dengan sigap mengambil tas kecil berwarna hitam milik Septa. Kembalikan anakku, balekno anakku, rintih Mega. Duh Bu, anaknya ibu itu udah meninggal, jawab Bowo prihatin. Mokal, bohong, bohong, teriak Mega tak terkendali, sampai menumpahkan alkohol yang akan digunakan untuk menyeka lukanya. Udah Pak Dokter, jangan diobatin, ini orang harusnya dipasung saja, dasar edan, ucap Dharma kesal. Bapak-bapak, tolong bantu saya memegangi ibu ini ya, tolong jangan kasar, pinta Septa tanpa mengindahkan kata-kata Dharma. Septa kembali mengambil alkohol yang tadi sempat terpelanting. Saat Mega sudah dipegangi, barulah Septa menyeka luka itu menggunakan alkohol. Bu, selain luka di kakimu, luka di hatimu juga harus diseka, dibersihkan dan dirawat. Seperti alkohol yang menempel pada luka di kakimu itu. Memang sangat menyakitkan, tapi harus dilakukan agar luka di hatimu tidak bernanah. Kehilangan seorang yang dicintai memang berat. Maka dari itulah, kerelaan harus disegerakan agar sedihmu tidak berlarut-larut.
ucap Septa sembari membalutkan perban pada kaki Mega. Tak hanya itu, Septa juga memberikan sepasang sendalnya agar Mega tidak lagi bertelanjang kaki, membuat Mega terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menangis meraung-raung. Tak apa menangis, air mata membasuh luka. Setelah selesai menangis, cobalah untuk bahagia, ucap Septa sembari menepuk pelan punggung Mega. Pak, Bu, jika ada saudara kita yang terkurung dalam kesedihan, jangan dikucilkan. Karena obat yang bisa kita beri adalah penerimaan. Selama saudara kita masih merasa diterima, luka hatinya berangsur-angsur sembuh dan kesepian tidak bisa membunuhnya. Ibu Septa kembali melanjutkan penyuluhan. Warga terpaku menyimpan baik-baik kalimat yang baru saja Septa sampaikan. Kalimat ringan yang keluar begitu menusuk bagi warga yang mendengarkan. Kalau saja Septa tahu kebenarannya, mungkin Septa bisa lebih memahami kenapa Mega bisa sampai tak terurus dan dikucilkan. Bowo meminta salah satu warga untuk membawa Mega menjauh terlebih dulu. Selain wajah Dharma yang sudah masam karena merasa tidak dianggap oleh Septa, bagaimanapun juga penyuluhan harus dilanjutkan agar besok Septa sudah bisa bertugas. Sementara itu, di sisi lain, Mbok Sinem terlihat duduk santai sembari mendengarkan radio usang, mendengarkan berita mengenai harga solar yang naik hingga membuat harga sembako juga ikut naik. Mbok, saya bosan, Mbok, ucap Mira yang sedari tadi ikut mendengarkan berita. Namun, Mira malah semakin bosan karena tidak ada kegiatan. Mau jalan-jalan? Tanya Mbok Sinem menawarkan. Mau, gumam Mira semangat. Ke pasar saja ya, mumpung masih buka jam segini. Iya, saya ambil dompet dulu ya Mbok, tunggu sebentar, ucap Mira, bergegas masuk ke dalam kamar untuk mengambil dompet. Mbok Sinem menunggu dengan tenang, sampai sesuatu di dekat gorden membuat Mbok Sinem menggelengkan kepala. Jangan mengganggu, gumam Mbok Sinem pelan. Ayo Mbok, ajak Mira, menepuk pelan pundak Mbok Sinem, membuat Mbok Sinem terkejut. Kenapa Mbok? Tanya Mira, sembari melihat ke arah gorden. Bukan apa-apa, sudah ayo, ajak Mbok Sinem menghindari topik obrolan. Dalam waktu 15 menit berjalan kaki, Mira dan Mbok Sinem sampai pada pasar Kutukan. Suasana pasar terlihat ramai, walau jam sudah menunjukkan pukul 14:14 siang. Berada di pasar Kutukan membuat Mira merasa melihat film Tempo Dulu, di mana banyak pedagang menjual tembikar, peralatan masak dari kayu, dan suasana toko yang temboknya terbuat dari anyaman bambu. Apalagi apa yang dikenakan pedagang juga sangat tradisional. Untuk laki-laki, semuanya mengenakan celana hitam di bawah lutut, mengenakan baju lorek hitam coklat dan udeng bercorak batik, dan hampir semuanya bertelanjang kaki. Untuk perempuan, semuanya mengenakan jari dan kebaya dengan berbagai warna. Rambut juga ditata rapi, disanggul, terlihat sangat manis. Walaupun sudah siang, pedagang masih menjajakan dagangannya dengan semangat, membuat Mira terkagum-kagum. Sekalian belanja buat masak besok Mbok, pinta Mira, sembari menuju pedagang sayur. Ajenge tumbas napa Mbak Yu? Tanya mbah penjual sayur. Banyak ngomong apa Mbok? Tanya Mira kurang paham dengan bahasa yang digunakan pedagang. Mbahnya nanya, Bu Mira mau beli apa? Gitu, jelas Mbok Sinem. Oh, saya mau beli sayur mbah, cabenya 1/2 kilo, bawang merah sama bawang putih 1 kilo, sama kangkung ini aja 2 ikat, ucap Mira, menunjuk apa yang mau dirinya beli. Penjual mengangguk setelah Mbok Sinem membantu menerjemahkan apa yang Mira maksud. Setelah selesai, penjual memasukkan sayur dan bumbu ke dalam kantung berwarna hitam gelap. Niki mbak sayurnya, terus ini buat anak ceweknya, ucap mbah pedagang sembari menyerahkan 1 buah gulali berbentuk bunga. Hah, nduk sinten toh mbah? Anak perempuan? Tanya Mbok Sinem kesal. Bawa saja, dia pengen permen,
nanti lempar aja ke pohon pisang ya, jawab si Mbak pedagang, memaksa Mirah membawa permen. Sedangkan Mirah yang tidak tahu hanya menurut, memasukkan permen ke dalam kantung belanjaannya sebelum pulang. Di sisi lain, rumah terlihat lenggang, sepi, pintu juga terkunci rapat. Septa menghela nafas panjang, lalu duduk di kursi rotan dekat pintu. Kursi untuk menerima tamu yang hanya ingin basa-basi, karena tamu penting biasanya masuk ke dalam rumah. Itu loh, itu yang sekarang nempatin rumah hantu. Ih, kok ndak takut ya? Bisik dua bocah di dekat pagar bambu. Hei, sini! Teriak Septa. Dua anak itu memandang Septa dengan ragu, tapi enggan untuk masuk ke rumah. Menginjakan kaki di halaman saja tidak mau, hanya mematung di pinggir jalan. Septa mendekat setelah mengambil segenggam dodol dari dalam tasnya. Dipanggil kok gak mau mampir? Tanya Septa menepuk pundak Adi, anak berperawakan kurus dengan rambut pelontos yang kini tersenyum lebar. Gak apa-apa Pak Dokter, anu. Adi nampak berpikir, mencari alasan tepat agar bisa segera pulang. Gumam Ado yang kesal karena sepupunya tak kunjung memberi jawaban yang jelas. Ado yang berperawakan gembul dengan rambut belah tengah menarik kaos Adi agar segera pergi dari rumah itu. Anunya siapa? Tanya Septa gemas melihat gigi kelinci Adi yang sedari tadi eksis. Anunya saya Pak Dokter. Saya disuruh ibu ke warung beli gula. Saya duluan ya Pak, ucap Adi gelagapan, membuat Septa terkikik gemas melihat tingkah laku Adi. Ya udah, ini buat bekal, ucap Septa memberikan segenggam dodol pada Adi. Loh, buat saya mana Pak Dokter? Tanya Ado memelas, tergoda dengan dodol yang dibawa Adi. Dibagi dua, yang rata lo baginya, harus adil, ucap Septa mengelus kepala Adi dan Ado sebelum keduanya berlalu. Loh Mas, kok sudah pulang? Aku kira sore baru pulang, ucap Mirah berlari kecil ke arah suaminya. Tadi kan hanya penyuluhan, jadi gak terlalu sore pulangnya. Lagi pula, gak ada yang mesti dirawat juga, jawab Septa sembari mengelus kepala Mirah lembut. Makasih ya Mbok, sudah bawa Mirah jalan-jalan, imbu Septa setelah mencium tangan Mbok Sinem. Sama-sama, karena Pak Septa sudah pulang, saya mau pamit juga kalau gitu. Pamit Mbok Sinem setelah memberikan belanjaan pada Mirah. Ya sudah, hati-hati ya Mbok, besok kesini lagi ya. Soalnya besok saya sudah mulai tugas, pinta Septa sebelum Mbok Sinem berlalu. Iya Pak, dan Bu Mirah, itu permennya tolong ditaruh di bawah pohon pisang ya, yang dekat dengan kamar mandi, ucap Mbok Sinem mengingatkan. Mirah hanya mengangguk, membiarkan Mbok Sinem pulang. Aneh deh Mas, masa permen gulalinya disuruh buang ke pohon pisang? Mending aku makan lah, sayang kalau dibuang. Mirah mengeluarkan permen berbentuk bunga yang tadi diberi oleh pedagang sayur. Ya sudah, tapi makannya di dalam aja ya, Mas udah lapar. Tadi pas diajak makan-makan sama Pak RT, Mas nolak karena mau pulang cepet, takut kamu bosan. Pas sampai rumah malah kamu lagi jalan-jalan. Ternyata kamu adaptasinya cepet, gumam Septa sembari masuk ke dalam rumah. Septa duduk di kursi goyang, sedangkan Mirah menarik kursi kayu, lalu duduk berhadapan dengan Septa. Yah, aku kira sampai sore, ternyata jam 3-an sudah pulang. Maaf ya, tapi ada makanan kok di dapur, ucap Mirah sembari memakan permen gulali. Tok tok tok, suara ketukan pintu membuat Septa bergegas bangun dari tidur singkatnya. Rencananya yang hanya akan tidur 1 jam, ternyata lebih lama dari perkiraan. Jam sudah menunjukkan pukul 5.15 sore, membuat seluruh ruangan menjadi gelap. Dilihatnya, Mirah masih tertidur pulas. Enggan membangunkan, Septa memilih untuk menemui tamu seorang diri. Ceklek! Pintu terbuka, menampilkan sosok perempuan kumal yang tadi pagi sempat Septa rawat. Bu Mega, mari silakan masuk, suruh Septa sembari membuka pintu lebih lebar. Mega menggeleng pelan,
Sedari tadi dirinya menunduk, menyembunyikan wajahnya. "Makasih," gumam Mega. "Makasih untuk apa, Bu?" tanya Septa lembut. Mega menepuk dadanya pelan. "Luka saya tidak akan sembuh, tapi terima kasih sudah peduli. Saya kira kamu sama seperti dia. Ternyata tidak. Kamu baik, orang baik. Kamu pergi saja dari sini. Di sini bahaya," gumam Mega parau. Septa mengernyitkan dahinya, bingung dengan apa yang tengah dikatakan Mega. "Dia siapa?" tanya Septa coba mengulik. Namun baru saja Mega hendak menjawab, suara Mirah membuat Septa mengalihkan pandangannya dari Mega. "Mas, ngobrol sama siapa?" tanya Mirah dari arah kamar. "Sama warga," jawab Septa. Tapi saat Septa kembali memandang arah pintu, Mega sudah tidak ada. Hari mulai gelap. Anak-anak berlari, bergegas pulang ke rumah masing-masing. Pintu ditutup rapat, jendela pun sama. Semua perempuan berdiam diri, membekap anak mereka sembari mengelus dada. Bowo menyiapkan lentera, kepalanya pening. Tak habis pikir, Bok Sinem terlihat gelisah menanggapi kejadian yang tidak terduga. "Bok, warga sudah sepakat tidak akan memberitahu Pak Dokter, apalagi memberitahu Bu Mira. Jadi malam ini juga Mega akan dimakamkan di hutan." Bok Sinem berkaca-kaca. Badannya bergetar menahan tangis yang sekuat tenaga dirinya sembunyikan. "Kuburkan dengan layak. Semua warga bersalah akan kematiannya, Le. Aku, kamu, dan semua warga akan kena tulah. Ini awal bencana hebat untuk warga desa Rantru," ucap Mbok Sinem pelan namun tajam. Bowo memeluk kaki Sinem erat. Dirinya pun takut. Namun sebagai laki-laki satu-satunya di rumah ini, Bowo harus ikut andil dan keluar dari rumah untuk menguburkan rahasia besar yang dibawa oleh Raga Mega. "Saya berangkat, Mbok," ucap Bowo mengambil parang untuk dirinya bawa. "Sing hati-hati yo, Le," ucap Mbok Sinem melepas kepergian Bowo. Di pos ronda, perbatasan desa Rantru dan hutan kayu mati, banyak pemuda desa dan bapak-bapak tengah berkumpul dengan lentera dan obor di tangan. Wok," sapa Pak Dadang saat melihat Bowo dari kejauhan. "Pak," sapa Bowo kembali. "Pripun, sudah diturunkan mayatnya?" tanya Bowo penasaran. "Makanya itu, pohonnya lumayan tinggi. Jadi kalau kamu aja yang nurunin gimana?" tanya Pak Dadang. "Ya mosok aku sih, Pak. Takutlah kalau sendirian," jawab Bowo dengan mimik wajah masam. "Ya ndak sendirian, kamu kan yang nurunin. Nah, warga nunggu di bawah yang nangkep mayatnya," ucap Pak Dadang mencoba membujuk Bowo. Bowo yang mendengar penjelasan Pak Dadang pun akhirnya mengiyakan, membuat yang lain terlihat lega. Karena sudah sepakat, warga pun akhirnya bergegas membawa obor dan lentera, lalu bersiap memasuki hutan. Suasana hutan gelap gulita. Bau tanah basah menyeruak. Papan yang dituliskan dilarang masuk diterabas oleh warga. Untuk kedua kalinya warga kembali memasuki kawasan hutan terlarang. Plak, plak, plak. Suara sendal jepit yang beradu dengan tanah becek terdengar nyaring. Tak ada yang bersuara. Semua tengah beradu dengan rasa takut masing-masing melewati jalan yang ditutupi rumput setinggi dada. Samar-samar bau anyir menyeruak. Padahal tempat kejadian masih jauh. Bowo jalan sembari menunduk, mengikuti kaki Pak Dadang yang berada di depannya. Sampai sesuatu yang mengerikan terlihat. Sepasang kaki penuh nanah dengan jarit serupa tanah berjalan di samping Bowo. Bowo menahan nafas dalam-dalam. Badannya merinding seketika. Padahal jalan terlalu sempit untuk dilewati berdua. Oleh sebab itu, semua berjalan satu persatu. Dan jarit itu sangat familiar di mata Bowo. "Wok," bisik sosok itu lirih. "Semua bakal kebuka, Wok. Kematianku akan membuat kalian semua bicara." Imbu sosok itu tepat di telinga Bowo. Bowo berhenti, matanya berkunang-kunang, mendadak lemas ketika warga lain yang berada di belakang Bowo mengangkat bahu Bowo saat badan Bowo terlihat mau ambruk ke tanah. "Wok, kenapa kamu?"
Tanya warga menepuk-nepuk lengan Bowo. "Pakde, ini belum ditolong saja, orangnya sudah mengambil saya," rintih Bowo. Ketakutannya membuatnya susah berbicara. Itu hanya pikiranmu saja. Sudah, ayo cepat, dimulai, supaya cepat selesai," ucap Pak Dadang mengangkat badan Bowo, lalu menggandengnya ke tempat kejadian. Warga kembali berjalan, mengikuti seutas tali yang diikat oleh salah satu warga yang pertama kali menemukan Mega. Lambat laun, bau anjir semakin menyeruak, hingga sesuatu yang tergantung pada sebuah pohon membuat semua badan bergetar ketakutan. Semua semakin ketakutan saat melihat sosok Mega yang tak hanya tergantung, namun perutnya koyak, menampilkan usus yang berhamburan. Matanya juga melotot bersama darah yang keluar dari mulut dan hidung. Bowo memuntahkan seluruh isi perutnya saat darah segar masih menetes dari perut Mega yang koyak. "Ampun Pak Dadang, saya ndak kuat," teriak Bowo. Semua warga tak kalah takutnya. Semua tak ada yang berani menurunkan Mega. "Kalau begitu, mayat ini biarkan saja menggantung di sini. Ini kan yang kalian mau. Dulu juga begitu kan? Sampai papan itu terpasang. Dan kalian tidak bisa lagi masuk ke hutan ini. Ya sudah, kalau memang tidak ada yang mau nurunin si Mega, kita pulang sekarang. Tapi jangan ada yang bilang kalau mayat itu belum dikuburkan. Tutup mulut kalian rapat-rapat," ucap Pak Dadang berjalan pulang terlebih dulu. Warga yang sudah ketakutan, tak ada yang mau tinggal di lokasi kejadian. Semua berlari pulang ke rumah masing-masing. Sekali lagi, peristiwa kelam terjadi. Nyawa yang hilang tanpa dikubur ke dalam tanah membawa kembali sosok mengerikan ke dalam desa Rantru. Malam terasa mengerikan. Petir menggelegar bersamaan dengan hujan yang sangat deras. Memilih untuk berteduh daripada menerabas hujan. Pilihan itulah yang diambil Bowo dan yang lain. Berteduh di dalam pos ronda berbatasan hutan. Selain suara derasnya hujan dan petir, tak ada lagi yang bersuara. Sedari tadi hanya diam, memandang kosong pada hutan yang diliputi kabut pekat, menebak-nebak setelah ini apa yang akan kembali menimpa seluruh warga. Semua merekatkan diri, mencoba membunuh hawa dingin yang merasuk hingga ke tulang, sampai sayup-sayup sebuah tembang terdengar. Dan seterusnya. Tembang itu terdengar samar, walau setelahnya tembang itu terdengar lebih jelas, bersamaan dengan sosok yang keluar dari hutan. Sosok itu berjalan menginjak angin, kakinya mengambang. Tak hanya satu yang keluar dari hutan, ada 3 sosok sekaligus. Sosok yang satu berambut kumal, mengenakan kebaya kotor yang penuh noda darah, dengan jarit serupa tanah, membawa bayi semerah darah dalam dekapannya. Tak hanya itu, dari usus yang tadinya berhamburan, usus itu kini mengikat satu sosok lain. Sosok berbaju hitam semata kaki dengan wajah yang koyak, dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya, mengikuti sosok Mega dari belakang, seperti anjing yang tengah dirantai majikannya. Semua membelalak ngeri, tatkala Mega berjalan pelan mendekat ke arah pos. Langkah itu semakin dekat, kian dekat, sampai benar-benar berhenti di depan Bowo dan yang lain. Mega menatap Bowo dan yang lain dengan seutas senyuman mengerikan, seakan kemenangan telah dirinya rengkuh, memperlihatkan mata merah dengan hidung dan mulut penuh darah, lalu menatap sosok yang ada di belakangnya. Leri ler banyune wes sumilir. Nyanyinya melanjutkan jalan. Melihat hal itu, semua warga berlari pontang-panting, tak kuasa menahan kengerian. Mirah terlihat resah, tidurnya tidak nyenyak, sedari tadi terbangun, terlebih saat suara tangisan anak kecil membuatnya tidak tenang. Karena tangisan itu tidak kunjung reda, Mirah akhirnya memutuskan untuk mengecek keluar rumah. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 pagi dan Septa masih tertidur pulas.
enggan membangunkan suaminya karena besok bertugas. Akhirnya Mirah memilih untuk mengecek seorang diri. Mirah menyalakan lampu agar suasana rumah menjadi tenang, lalu memekakkan telinganya, mencari tahu dari mana asal suara tangisan itu. Suara dari arah belakang. Mirah membuka pintu belakang, dan betapa terkejutnya Mirah saat melihat anak perempuan sekitar umur 3 tahun tengah meringkuk di bawah pohon pisang tanpa busana. Mirah berlari menerjang hujan, lalu menggendong anak itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Kamu kenapa? Kok hujan-hujanan?" tanya Mirah sembari mengelap tubuh si anak. Tak ada jawaban. Anak itu masih menangis sembari menggigil, membuat Mirah merasa iba. "Sebentar, aku ambilkan baju ya," ucap Mirah, kembali masuk ke dalam kamar, mencari baju berukuran kecil miliknya, lalu keluar menemui si anak. "Pakai ini ya, biar hangat," ucap Mirah, memakaikan jaket yang terlihat kebesaran. Anak itu menyentuh jaket berwarna biru yang menempel pada tubuhnya. Tangisnya berhenti, memeluk erat jaket itu, lalu tersenyum pada Mirah. "Bagus," ucapnya terbata. "Tapi mana permenku?" tanya anak itu sembari menatap Mirah dalam. Mirah terlihat bingung menanggapi pertanyaan anak kecil yang ada di hadapannya. "Kamu mau permen? Tante gak punya," ucap Mirah. "Besok tante kasih ya. Sekarang kamu tidur di sini saja," pinta Mirah. "Di sini kan rumah aku," ucap anak itu dengan tatapan tajam. "Aku mau permennya," imbu anak itu. Mirah mengerutkan keningnya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak itu membuat Mirah bingung. "Mir," panggil Septa dari dalam kamar. "Iya," jawab Mirah. Sebentar ya, jangan kemana-mana," pinta Mirah pada anak itu. Mirah bergegas masuk ke kamar. Namun, saat Mirah sudah berada di dalam kamar, bukan hanya Septa yang dia temukan, namun sosok hitam yang tengah membekap mulut Septa. "Shh," ucap sosok itu sembari menaruh jari telunjuknya pada bibirnya yang koyak. "Ah!" teriak Mirah sekuat tenaga. "Bu Mirah, Bu!" panggil Mbok Sinem sembari mengguncang-guncangkan tubuh Mirah. "Mbok!" teriak Mirah sembari mencengkram erat tangan Mbok Sinem. Hari sudah pagi. Sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela. Tak juga ditemui Septa di sebelahnya. "Hanya mimpi buruk," gumam Mirah sembari mengelus dada. Nafasnya masih memburu, dahinya dipenuhi keringat. "Mimpi apa, Bu Mirah?" tanya Mbok Sinem penasaran. Enggak, Mbok," ucap Mirah, bergegas keluar kamar untuk mencuci muka. Namun sebelumnya Mirah menatap Mbok Sinem. Mbok, bisa belikan saya permen seperti yang kemarin siang?" tanya Mirah. "Bisa," jawab Mbok Sinem, sudah bisa menebak apa yang tengah terjadi. Di sisi lain, Dharma menggigit kukunya. Sudah 1 jam lebih Dharma hanya mondar-mandir akibat kepalanya yang terlalu pening. Kabar tentang kematian Mega sudah menyebar ke seluruh desa, seperti rahasia umum yang semua penduduk desanya tahu, namun memilih untuk bungkam. "Aku lihat dengan kedua mataku sendiri. Gila, bisa-bisanya dia membawa sesuatu yang harusnya hilang," ucap Dadang yang notabene-nya adalah kakak kandung Dharma. "Dia pasti membuat janji dengan iblis. Tidak mungkin sosok itu balik lagi. Sosok itu sudah diikat, tidak mungkin bisa lepas dari hutan itu," gumam Dharma. Dadang membuang muka, memastikan Dharma tidak tahu kalau sebenarnya Mega belum dikuburkan. "Kamu harus hati-hati, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Mega melakukan itu pasti ada alasannya. Kamu sendiri pasti tahu alasannya apa," ucap Dadang meninggalkan ruangan Dharma. Namun saat Dadang masih berada di ambang pintu, Dharma bergumam. "Kamu kan juga terlibat," gumam Dharma. Suara itu tak terdengar oleh Dadang, tapi cukup mewakili tentang apa yang dirasakan oleh Dharma. Ketakutan, memikirkan apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Di sisi lain, puskesmas terasa lengang. Hanya ada Septa dan 1 perawat magang yang merupakan penduduk asli desa Rantru. Namanya Maya, gadis berumur 24 tahun. Perawakannya sedikit berisi,
dengan rambut hitam pekat dan kulit sawo matang. "Hai, jangan ngelamun," ucap Septa, membuat Maya sedikit terkejut. Iya Pak Dokter," jawab Maya gelisah. "Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, atau sekiranya kamu tidak enak badan, pulang saja nggak apa-apa. Puskesmas juga lagi sepi." Enggak Pak Dokter, saya di sini saja," ucap Maya mencoba meyakinkan Septa. "Ya sudah, kalau memang itu mau kamu." Septa tak lagi memaksa. Karena suasana sunyi, Septa mencoba membuka obrolan. "Kamu tahu nggak rumah Bu Mega di mana? Saya mau berkunjung. Kemarin kan Bu Mega datang ke rumah. Mungkin beliau butuh bantuan," tanya Septa sembari menjelaskan kejadian semalam. Bukannya menjawab, Maya menatap Septa dengan tatapan tak percaya. Wajahnya yang sedari tadi lesu semakin pucat. Bibirnya gemetar hingga tak terasa kalimat yang seharusnya tidak diucapkan keluar dari mulut Maya. "Bu Mega sudah meninggal Pak," ucap Maya tanpa sadar. "Loh, sejak kapan? Karena apa? Orang semalam masih mengunjungi rumah saya kok, sekitar jam 6 sore. Balas Septa tidak percaya. Maya membekap mulutnya tanpa sadar, lalu menggelengkan kepalanya. "Kenapa? Apa yang terjadi dengan beliau?" tanya Septa semakin mendesak Maya. Enggak Pak, saya salah ngomong," ucap Maya nyaris menangis. "Kalau gitu coba nanti saya tanya sama Pak Dharma," ucap Septa melunak. Enggan membuat anak orang menangis, tapi bukannya membaik. Maya malah semakin ketakutan. Bahkan Maya sampai sujud di kaki Septa. "Jangan Pak Dokter, jangan. Tolong jangan bilang ke siapapun tentang apa yang baru saja saya ucapkan," ucap Maya menangis kencang. Septa mengerutkan keningnya. Semua yang dilakukan Maya membuatnya semakin bingung dan penasaran. Septa mengangkat tubuh Maya, lalu mendudukkannya kembali. "Coba ceritakan sama saya, dan saya nggak akan ceritain ke siapa-siapa. Semakin saya tahu bahayanya, pasti semakin saya akan menjaga rahasia yang akan kamu ceritakan sebaik mungkin." Maya terdiam, masih dengan suara isak tangis yang coba dirinya tahan. Hatinya tak karuan, detak jantungnya pun berdetak hebat, hingga meninggalkan ngilu yang memaksanya terus menangis ketakutan. Saya akan jaga rahasia ini," gumam Septa sembari menggenggam tangan Maya dengan lembut. Maya menatap Septa lekat-lekat. Ya, dirinya tak punya pilihan lain selain mengatakan sebagian kecil rahasia Desa Rantru. "Memang benar, Mega sudah meninggal, tepatnya setelah dia menemui Pak Dokter," ucap Mega sangat pelan, nyaris tak terdengar. "Apa penyebab kematiannya?" tanya Septa sama pelannya. "Gantung diri. Tetua desa yang tengah mengirim sajen pada Wireng menemukannya tergelantung pada pohon beringin di tengah hutan larangan." "Kenapa bisa?" tanya Septa tak percaya, mengetahui sosok yang menemuinya semalam bukan lagi seorang manusia. Maya menggeleng pelan, tak mau memberitahu lebih lanjut mengenai alasan hal itu bisa terjadi. "Saya juga tidak tahu," jawab Maya menunduk, enggan beradu tatap dengan Septa. Bersambung di bagian berikutnya, tepatnya bagian terakhir, akan terkuak apa yang terjadi di Desa Rantru. Demikian pula juga dengan Mega. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Jikumunya, dan terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya menyimak di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.